Yang pertama yang akan saya bahas adalah definisi lafaz yang jelas maknanya. Adalah lafaz yang jelas penunjukannya terhadap makna yang dimaksud tanpa memerlukan penjelasan dari luar. Dalam lafaz yang jelas maknanya sendiri terdapat dua pendapat dari Hanafi dan Syafi'i. Sedangkan yang kedua, pembahasan tentang lafaz yang jelas maknanya secara urut. Dari dua pendapat ini saya rangkum menjadi satu dan saya lampirkan menjadi beberapa pembagian. Yang pertama, zahir. Menurut Al-Badawi, lafaz zahir adalah suatu nama bagi seluruh perkataan yang jelas. Maksudnya, bagi pendengar melalui bentuk lafaz itu sendiri. Kedudukan lafaz zahir adalah wajib diamalkan sesuai dengan petunjuk lafaz itu sendiri sepanjang itu tidak ada dalil yang terlalu berlebihan. Yang kedua, nas. Nas itu dalam penunjukannya terhadap hukum adalah lebih kuat dibandingkan dengan zahir, karena penunjukan nas lebih terang dari segi maknanya. Nas itu yang dituju menurut ungkapan asal, sedangkan zahir bukanlah tujuan langsung dari pihak yang mengungkapkannya. Oleh sebab itu, apabila terjadi pertentangan antara lafaz zahir dengan lafaz nas, maka lafaz nas lebih didahulukan pemakaiannya dan wajib membawa lafaz zahir pada lafaz nas. Yang ketiga, mufasyar. Lafaz mufasyar adalah lafaz yang menunjukkan suatu hukum dengan petunjuk yang tegas dan jelas, sehingga petunjuk itu tidak mungkin ditakwil dan takhis. Kejelasan petunjuk lafaz mufassar lebih tinggi daripada petunjuk lafaz zahir dan lafaz nas, karena pada petunjuk lafaz zahir dan lafaz nas masih terdapat kemungkinan ditakwil dan ditakhis. Sedangkan pada lafaz musaffar, kemungkinan tersebut sama sekali tidak ada. Yang keempat, muhkam. Lafaz muhkam adalah lafaz yang menunjukkan makna dengan petunjuk tegas dan jelas, serta kathi dan tidak mempunyai kemungkinan ditakwil, ditakhis dan dinaskan, sekalipun pada masa Nabi Muhammad, lebih-lebih pada masa setelah beliau. Muhkam itu terbagi menjadi dua macam, yaitu muhkam li zatihi dan li hartihi. Li zatihi adalah muhkam dengan sendirinya bila tidak ada kemungkinan untuk membatalkan atau naskan itu disebabkan oleh nas atau teks itu sendiri. Sedangkan muhkam li zatihi adalah muhkam karena faktor tidak dapatnya lafaz itu dinaskan, bukan karena nas atau teksnya, tetapi karena tidak ada nas yang menaskannya. Imam Syafi'i tidak membedakan antara zahir dan nas. Baginya, lafaz zahir dan nas ini adalah dua nama lafaz untuk satu arti. Seperti dikemukakan oleh Abu Al-Hasan Al-Basri, nas merupakan batasan Imam Syafi'i yang suatu kitab, firman yang dapat diketahui hukum yang dimaksud baik diketahui itu dengan sendirinya atau melalui yang lainnya. Tetapi dalam perkembangan selanjutnya setelah Imam Syafi'i, lafaz nas dan lafaz zahir ini dibedakan pengertiannya, itu lafaz nas adalah suatu lafaz yang tidak mempunyai kemungkinan ditakwil, sedangkan zahir mempunyai kemungkinan untuk ditakwil. Yang ketiga yaitu definisi lafaz yang tidak jelas maknanya. Definisi lafaz yang tidak jelas maknanya adalah lafaz yang belum jelas penunjukannya terhadap makna yang dimaksud kecuali dengan penjelasan dari luar lafaz itu. Lafaz yang tidak jelas juga biasa disebut dengan kafiyut. Kafiyut adalah lafaz yang penunjukannya kepada makna yang bukan dikehendaki oleh sikhat itu sendiri, melainkan karena tergantung kepada sesuatu dari luar. Ketergantungan kepada sesuatu dari luar lantaran adanya kekaburan pengertian pada lafaznya. Kekaburan lafaz itu dapat dihilangkan dengan jalan mengadakan penelitian dan ijtihad. Yang keempat atau yang terakhir, pembagian lafaz yang tidak jelas maknanya. Yang pertama, kafi. Menurut bahasa adalah tidak jelas atau tersembunyi, sedangkan menurut istilah
suatu lafaz yang petunjukannya tidak jelas atas bagian satuannya karena adanya unsur dari luas lafaz. Yang keempat, yaitu pembagian lafaz yang tidak jelas maknanya. Yang pertama, kafi. Menurut bahasa adalah tidak jelas atau bersembunyi, sedangkan menurut istilah suatu lafaz yang pertunjukan tidak jelas atas bagiannya karena adanya unsur luar lafaz yang membutuhkan pemahaman yang sungguh-sungguh. Yang kedua, muskil. Muskil adalah suatu lafaz nas yang bentuknya tidak menunjukkan kepada pengertian yang dikehendaki. Yang ketiga, mujmal. Mujmal dalam bahasa adalah global atau tidak sendiri atau tidak dirinci. Menurut istilah adalah lafaz yang tidak dapat dipahami maksudnya kecuali ada penafsiran dari pembuat mujmal. Yang keempat, mutasyabih. Mutasyabih menurut bahasa adalah sesuatu yang mempunyai kemiripan dan simpang siur. Menurut istilah, berdasarkan pendapat sebagian ulama, sunnah lafaz yang maknanya tidak jelas dan juga tidak dapat penjelasan dari syarat baik Al-Quran maupun sunnah, sehingga tidak dapat diketahui oleh semua orang kecuali orang-orang yang mendalami ilmu pengetahuannya. Sekian dari saya.